Perintahnya Nabi kan tidak apa-apa sampean pakai celana cingkrang, tapi yo pakai sarung, jangan cingkrang tok gitu loh. Karena cingkrang tok itu tradisinya orang Yahudi Nasrani gitu loh. Sistem pemerintahnya Muhammad itu ya Indonesia ini. Indonesia ini sistemnya. Ada pemilihan toh. Pemilihan presiden, ada Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat toh. Sama kok di zaman itu. Nabi selalu bermusyawarah ketika mau memutuskan sesuatu. Karena apa? Karena Quran perintahkan begitu. Wasyawirhum. Hendaknya kalian bermusyawarah dengan mereka. Gitu loh. Justru Indonesia inilah yang mengikuti tata cara Nabi mengelola negara dari Madinah. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mau mengganti sistem pemerintahan kita, ya berarti dipertanyakan itu. Wong ini sistemnya Nabi loh. Gitu loh. Sistemnya Nabi itu di Indonesia itu. Gitu loh. Ada gubernur. Masjid Nabawi itu ada kubahnya di zaman Sayyidina Umar kan karena mengadopsi dari tradisi orang Persia toh. Apakah Persia lebih bagus dari Jawa? Yonda. Yonda. Artinya seandainya Sayyidina Umar itu waktu itu ke Indonesia, dia ngelihat ada rumah joglo, terus dikai joglo aja. Gitu. Kan gitu toh. Kalau membangun pondok di Sleman itu kan rencana kemarin. Kalau untuk bangun pondoknya sudah lama saya. Cuma karena kemarin itu ada yang nawarkan tanah di situ, ya kita lihat. Ternyata tanahnya cocok dengan ekspektasi kita gitu loh kan. Ya udah jadiin gitu. Ini kan lagi bikin yayasan. Insya Allah 1-2 minggu ke depan ini jadi udah. Gitu. Tanahnya berapa luasnya? Kalau yang muka itu 1070. Nah kemudian yang kesananya, ke belakangnya itu sampai 1 hektar sih. Cuma pecah-pecah, ada yang 5000, ada yang 2000 gitu. Ada yang 1070, ada yang 1500 gitu. Sertifikatnya loh, pecah-pecah gitu. Cuma ya bertahap gitu. Artinya kalau ada teman-teman yang mau jual hibah gitu kan. Jadi dia beli berapa meter dihibahkan ke yayasan gitu. Gitu. Kan kemarin tuh kan teman-teman kan mau ngirim ke rekening pribadi, saya nggak mau. Jangan rekening pribadi gitu kan. Nah jenenge menungso lah ono ke PPT Mas. Takutnya kan nanti kepake kan gitu. Yayasan lebih aman ya. Iya, kalau yayasan kan nggak bisa keluar kalau nggak ada kebutuhan toh gitu loh. Kalau ke sana itu yo, di Pakem itu sampai ke atas gunung itu, sampai ke Hargobinangun tuh. Rata-rata itu banyak kan. Wah, iki akeh Wahabi nih. Pernah ada pertentangan nggak dari Wahabi? Belum. Karena kan saya datang misalnya memata-matai gitu. Kalau istilahnya nyapa iya, ngobrol iya gitu kan. Ya seputar obrolannya kemarin masalah itu nanya-nanya ini mau bangun pesantren apa gitu kan. Saya bilang Aswaja Nusantara gitu. Aswaja itu apa? Ya Ahlussunnah wal Jamaah toh, gitu. Oh gitu ya, iya gitu. Udah. Kemudian apa namanya? Saya enggak pernah ngusik mereka enggak. Cuma kalau pas lagi pengajian apa itu, memang saya jelaskan ini loh. Caranya Nabi berpakaian seperti ini, gitu kan? Nah, yang pasti Nabi itu enggak pernah pakai celana. Karena apa? Karena Nabi itu orang Quraisy. Orang Quraisy itu kebiasaan sehari-harinya itu pakai sarung, gitu loh. Jadi pakai sarung, terus pakai gamis, pakai jubah gitu loh. Gitu. Makanya kan semua hadisnya Nabi itu yang berkaitan dengan pakaian pasti menggunakan kalimat izar. Izar itu artinya sarung. Gitu loh. Sarung itu kain yang dililitkan ke badan sampai pusar gitu loh, pusar ke bawah gitu. Itu namanya sarung, izar gitu. Ya sama kayak kurang lebih kayak orang Jawa lah. Cuma biasanya Jawa kan nggak bilang sarung, sewek gitu kan ya. Atau apa, kemben ya. Lilitkan itu jari atau sewek kalau perempuan kan itu kayak gitu. Cuma bedanya kan kalau zaman Nabi dulu kan polosan gitu loh, karena memang di kaum Quraisy itu tidak terkenal budaya mewarnai atau menggambar gitu kan. Batik belum ada ya? Belum. Kalau sini kan ada tradisi menggambar itu dengan batik itu toh gitu, itu tok gitu loh. Artinya ya tradisi Jawa dengan tradisi Arab Quraisy itu ya ada kesamaan juga ada perbedaan yang jauh, ada kesamaan yang jauh juga ada perbedaan yang jauh gitu.
Nah, ya paling saya gitu. Artinya kan Nabi tidak pernah pakai celana. Ya toh? Nah, bahkan ketika Nabi pindah ke Madinah, ya. Nah, di mana di Madinah itu waktu itu pasar itu dikuasai orang Yahudi. Pasar itu didominasi orang Yahudi. Nah, otomatis mau tidak mau sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan ikut berbelanja di pasar Yahudi di Madinah itu toh, gitu loh. Nah, pulang dari pasar itu, sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitabi yatasarwaluna wa la ya'taziruna." Wahai Rasulullah, orang-orang ahli kitab ini dari kalangan Yahudi Nasrani ini, mereka itu setiap harinya selalu pakai celana cingkrang gitu loh. Tapi tidak pakai sarung. Gimana Nabi? Nabi perintahkan, tasarwalu, pakailah celana cingkrang, wa taziru, sekaligus pakai sarung. Wa khalifu ahlil kitab, dan selisihilah kebiasaan berpakaian orang-orang Yahudi Nasrani yang setiap harinya pakai celana cingkrang gitu loh. Artinya tradisi orang Indonesia, dia itu kan selalu pakai celana pangsi itu kan ya, celana yang istilahnya panjang tapi nggak sampai ke mata kaki itu kan, terus pakai sarung gitu. Nah, itu justru sesuai dengan ajaran Nabi gitu loh. Tapi kalau pakai celana saja, mau itu yang nutupin mata kaki ataupun yang di atas mata kaki, ya itu bukan tradisi Nabi gitu loh. Malah Gitu. Loh ya iya gitu loh. Ya iya. Tuh, karena Nabi melarang kan. Artinya Nabi tidak, perintahnya Nabi kan tidak apa-apa sampean pakai celana cingkrang, tapi yo pakai sarung, jangan cingkrang tok gitu loh. Karena cingkrang tok itu tradisinya orang Yahudi Nasrani gitu loh. Cuman di era modern ini, apakah salah orang itu pakai celana atau pakai celana cingkrang atau pakai celana kain atau pakai celana levis? Ya enggak. Karena zaman sudah berubah. Karena inti perintahnya menutup aurat itu, inti perintahnya berbusana itu kan menutup aurat. Dengan pakaian jenis apapun, selama auratnya tertutup, ya aman-aman aja. Gitu. Nah, adapun perintah untuk menggunakan pakaian bawah itu tidak sampai menutup mata kaki, itu kan ada anunya, ada apa namanya, ada makosidnya. Makosidnya apa? Khuyala. Kalau sampean itu pakai celana levis, celana kain atau celana apalah yang sampai menutupi mata kaki, tujuannya untuk menyombongkan diri, itu yang dilarang. Tapi kalau tidak menyombongkan diri, ya enggak, karena ilatnya hilang. Ilatnya itu adalah menyombongkan diri, gitu loh. Nah, sekarang orang pakai celana levis, pakai celana kain, pakai celana cingkrang, tujuannya kan bukan untuk menyombongkan diri. Berbeda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu, kalau orang-orang kaya, bangsawan, itu kalau pakai sarung atau pakai jubah itu sampai apa namanya, terseret-seret, gitu loh. Gitu. Tapi aneh loh Mas, lucu loh. Di Sleman itu kan mayoritas Muhammadiyah ya, tapi mereka yo yasinan, yo tahlilan gitu loh, yo ada acara-acara kebudayaan yang umum itu loh, kayak selamatan apa segala macam itu. Tapi mereka tetap kalau tanya Muhammadiyah, bukan NU gitu loh. Tapi amaliyahnya NU gitu loh. Oh, tadi ketemu sama Wahabi yang ini gimana ceritanya? Ya ngobrol-ngobrol aja. Ya, Ngobrol-ngobrol aja. Ya mungkin dia kan nanya gitu loh. Ini mau bangun pondok apa gitu. Terus asalnya dari mana, kan biasalah orang baru ketemu saya gitu kan ya. Bukan orang situ, saya datang ke situ tiba-tiba mau bangun pondok, kan wajar kalau mau nanya dia apa ya. Yang mau dibangun tuh apa, bentuknya seperti apa gitu, konsepnya apa, kan itu wajar loh. Gitu. Cuma kan ya di apa namanya tengah-tengah obrolan itu kan apa ya kemarin tuh ya? Nyinggung ini enggak? Oh, itu pemerintahan, gitu. Pemerintahan ya, pemerintahan itu. Nah, dia nanya, Gus, kalau dalam Islam itu pemerintahan tuh kayak gimana gitu. Jadi saya kan tidak langsung mengatakan kayak gini, enggak, tapi saya coba ajak dia untuk berpikir gitu loh. Artinya gini, sampean coba ingat-ingat di zaman Nabi Ibrahim itu kan sistem pemerintahannya kan kerajaan, rajanya Namrud namanya. Nah,
Pertanyaannya, Nabi Ibrahim berselisih dengan Raja Namrud itu karena tidak sesuai dengan sistem pemerintahannya atau dengan ideologi agamanya? Ideologi agamanya toh, pemerintahannya nggak ada masalah, gitu loh. Nah, begitu juga di zaman Nabi Musa. Nabi Musa berperang dengan Fir'aun itu juga bukan karena sistem pemerintahan, tapi ideologinya, karena Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, sampai kepada Nabi Nabi Dawud, kan raja, sistem pemerintahnya kerajaan. Kemudian Nabi Sulaiman juga kerajaan, gitu loh. Nah, sampai kepada Nabi Muhammad, sistem pemerintahan saat itu kan juga kerajaan, dikuasai oleh Romawi dan Persia. Nah, yang dimusuhi oleh para nabi itu bukan sistem pemerintahannya, tapi ideologinya, gitu loh. Artinya bagaimana? Artinya, ya, Islam itu membolehkan sistem pemerintahan seperti apa, mau kerajaan, mau itu republik, mau itu persemakmuran atau kayak gimana sistem pemerintahannya, silahkan. Yang penting ideologinya tidak merugikan masyarakat sekitar, gitu loh, kayak gitu. Nah, kemudian dia nanya, bukannya khalifah, Gus? Loh, enggak, mana ada Nabi itu bergelar khalifah? Enggak ada. Nabi tidak bergelar khalifah di Quran, di hadis, maka enggak ada yang menjelaskan bahwasanya Nabi itu khalifah, enggak ada. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar itu khalifah. Lah, khalifah itu bukan pemimpin artinya. Kita lihat di kamus, khalifah itu artinya pengganti, penerus, gitu loh. Itu khalifah, gitu loh. Gitu. Makanya kenapa Allah katakan begini, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada makhluknya bahwasanya Allah berkehendak untuk menciptakan khalifah di bumi. Nah, khalifah ini apa sih? Khalifah itu adalah makhluk yang berkembang biak. Artinya ketika masa bapak akan dilanjutkan oleh anak akan dilanjutkan oleh cucu, terus begitu. Itu namanya khalifah. Artinya pengganti. Orang yang meneruskan perjuangan itu namanya khalifah, gitu loh. Di dalam dunia thariqah juga begitu toh. Ada khalifah. Khalifah itu apa? Ya, yang menggantikan mursyid, gitu loh. Yang melanjutkan dakwahnya mursyid itu khalifah. Nah, karena Sayyidina Abu Bakar itu ketika Rasulullah sudah wafat, maka melanjutkan perjuangan dakwahnya Nabi, maka disebut khalifah, gitu loh. Nah, di zaman Sayyidina Umar tuh merasa risih dengan sebutan khalifah itu. Kenapa risih? Risihnya gini, kok nggak pantas ya wong koyo aku nganteni Nabi. Sopo aku iki, ngono lho. Nggak pantas banget, gitu loh. Nabi itu siapa? Saya ini siapa? Kok mau menggelari diri saya dengan khalifah, pengganti Nabi loh. Kapasitasnya jauh. Saking tawaduknya Sayyidina Umar, akhirnya beliau di era kepemimpinan beliau itu mengganti gelar kekhalifahan itu dengan Amirul Mukminin. Apa Amirul Mukminin itu? Pemimpin orang-orang yang beriman. Gitu loh. Nah, itu. Jadi sebenarnya mau ikut siapa? Mau ikut Abu Bakar ya khalifah. Mau ikut Sayyidina Umar ya Amirul Mukminin. Sama-sama benar. Kenapa kok sama-sama benar? Karena Nabi mengatakan begini, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti tradisi saya, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan juga tradisinya sahabat-sahabat saya. Artinya kalau orang mau ikut Nabi ya harus ikut sahabat, karena perintahnya Nabi ngikutin tradisi sahabat, gitu loh. Orang ikuti sahabat ya mesti ikut Nabi, karena sahabat ikut Nabi, kan gitu loh. Nggak bisa dipisah itu. Makanya di dalam hadis itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wawunya itu wawu ma'iyah, bukan wawu pilihan. Nggak boleh milih, saya ikut Nabi aja, nggak mau ikut sahabat, nggak bisa. Saya ikut sahabat aja, nggak ikut Nabi, nggak bisa. Harus dua-duanya diikuti. Kalau kita mau pahami, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnah saya. Sunnah itu apa? Tradisinya Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan perintahnya Nabi untuk ikut kebiasaan tradisinya para sahabat, gitu loh. Nah, ketika sahabat Nabi itu Sayyidina Umar misalkan mengganti gelarnya dari khalifah karena ketawaduannya merasa tidak pantas menjadi pengganti Nabi, karena kapasitas saya itu siapa menggantikan Nabi? Nabi itu Rasul, gitu loh. Akhirnya diganti dengan Amirul Mukminin, gitu loh.
Gitu. Jadi kalau orang menganggap kekhalifahan itu adalah sistem pemerintahan itu Itu salah besar, salah besar. Ya pertanyaan saya gini, pertanyaan saya, siapa yang membangun sistem khilafah itu? Sahabat nggak ada, tabi'ut tabi'in nggak ada, sampai kepada ulama salaf nggak ada. Siapa? Nggak ada. Apa? Turki Utsmani itu dikatakan khilafah, bukan khilafah itu, wong kerajaan kok. Kerajaan Ottoman itu. Dinasti Abbasiyah di abad ke-3 Hijriah itu juga sistemnya kerajaan. Dinasti Muawiyah juga sama kerajaan. Buktinya dari bapak ke anak, anak ke cucu. Ya toh? Nah, kalau sistemnya Nabi Muhammad itu, sistem pemerintahnya Muhammad itu, ya Indonesia ini. Indonesia ini sistemnya. Ada pemilihan toh, pemilihan presiden, ada Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Perwakilan Rakyat toh, sama kok di zaman itu. Nabi selalu bermusyawarah ketika mau memutuskan sesuatu. Karena apa? Karena Quran perintahkan begitu, wasyawirhum. Hendaknya kalian bermusyawarah dengan mereka, gitu loh. Justru Indonesia inilah yang mengikuti tata cara Nabi mengelola negara dari Madinah. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mau mengganti sistem pemerintahan kita, ya berarti dipertanyakan itu. Wong ini sistemnya Nabi loh. Gitu loh. Sistemnya Nabi itu di Indonesia itu. Gitu loh. Ada gubernur, gitu. Lah buktinya gubernurnya Nabi yang dikirim ke Yaman siapa? Mu'ad bin Jabal. Gubernur Yaman. Gubernur Yaman. Gitu. Nah, kita juga punya gubernur. Gitu. Cuma kan gini loh, Mas. Apa namanya? Karena khalifah itu gelar daripada seorang pemimpin di satu negara. Sehingga khalifah itu sama orang itu dianggap maknanya adalah pemimpin, padahal bukan pemimpin khalifah itu. Sistem pemerintahan di Madinah itu apa? Ya enggak ada kesukuan. Barulah ketika Nabi hijrah ke Madinah, baru oleh Nabi itu dipersatukan semua suku itu, dipersatukan dengan mengadakan perjanjian yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Ya toh? Lah Piagam Madinah itu intisarinya kita ambil menjadi Pancasila itu. Yang penting berketuhanan, silahkan tinggal di Madinah. Jadi di Madinah itu ketika Nabi masuk ke sana, agama pagan dilarang. Tapi Yahudi Nasrani boleh. Kenapa? Karena mereka bertuhan, bukan menyembah berhala gitu loh. Jadi gini, berdasarkan hadis Nabi toh, bahwasanya orang-orang Ansor, yaitu orang-orang Madinah, disebut orang Ansor karena dia yang membantu Nabi untuk berdakwah kan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu, nah ketika menjelang masuk ke Madinah itu disambut oleh orang-orang Madinah yang kemudian nanti disebut dengan kaum Ansor dengan hadroh. Nah, kenapa kok disambut dengan hadroh? Karena itu tradisi mereka, tradisi orang Madinah. Dan orang Madinah kaum Ansor itu asal muasalnya dari Yaman. Asal muasalnya dari Yaman. Tapi kalau dirunut sebenarnya hadroh itu bukan tradisi Arab. Bukan, tradisi Yaman. Tradisi Yaman. Yaman. Gitu, tradisi Yaman. Kalau tradisi orang Arab itu torbun. Apa ya? Gendang. Gendang. Gitu. Kan beda toh kendang sama hadroh toh. Sama-sama dari kulit. Ya. Tapi bedanya kalau torbun itu kan kanan kirinya ketutup. Ya. Nah, berarti gamelan Jawa itu justru malah apa ya? Mengadopsi tradisi Arab. Iya. Iya, yang ada ininya itu, ketipungnya itu. Ya. Oh, iya. Cuma bedanya kan kalau di Arab itu nggak dipukul pakai tangan. Kalau sini kan pakai tangan. Sana kan ada pemukulnya. Gitu loh. Torbun namanya. Gitu loh. Itu tradisinya orang Quraisy, Mekah. Kalau orang Madinah, hadroh.
Kenapa? Karena Madinah itu kaum Ansor itu asalnya dari Yaman. Jadi duf itu atau terbang itu atau rebana itu dari Yaman. Gitu. Tapi Nabi tidak protes walaupun berbeda kebudayaan dengan Nabi. Karena apa? Karena Nabi itu sangat menghargai kebudayaan. Gitu loh. Beda dengan di Indonesia ya. Oh, Indonesia beda. orang baca Al-Quran pakai langgam Jawa aja diprotes ya. Loh, enggak. Itu yang membuat saya aneh, ya kan? Padahal gini, di dalam kitab Hasyiah Ad-Darimi, itu kan Imam Ad-Darimi kan mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i berkata, ya juzu qiraatul Quran bil alhan. Boleh orang itu membaca Al-Quran dengan berbagai macam langgam, termasuk langgam Jawa. Selama tidak merubah makhraj dan tajwidnya. Mau pakai langgam apa silahkan. Lah, kalau seumpamanya kita harus menggunakan langgam Arab, Mas, ya toh, mohon maaf nih, selain yang langgam Arab haram, dosa, ya toh, nah itu repot. Coba sampean, sekian banyak umat Islam di Indonesia, mayoritas kalau baca Quran pakai langgam apa? Langgamnya dewe-dewe toh. Langgami sampean maca Quran langgami dewe-dewe gitu loh. Ya haram berarti toh. Ya gak masuk akal toh Mas gitu loh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ya juzu qiraatul Quran bil alhan. Boleh membaca Quran itu dengan berbagai macam langgam selama tidak merusak makhraj hurufnya dan tidak merubah tajwidnya. Kan gitu. Itu lebih logis. Memang ada hadis tapi kan dhaif. Iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Itu memang ada hadisnya, tapi kan dhaif. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum, kan gitu. Gitu loh. Saya aja kalau kalau mau tidur seneng saya dengerin Quran langgam Jawa kok. Gitu. Kalau seumpamanya dulu Wali Songo itu tidak memiliki keluasan pemahaman dan keilmuan, Mas, sulit masuk Indonesia, Mas. Indonesia ini budayanya luar biasa. Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur itu beda. Sekarang gini, gamelan Jawa sama Madura itu beda, Mas. Di Madura ada trompetnya. Di sini enggak ada. Gitu loh. Gitu. Nah, terus kalau di Jawa Barat itu ada yang biola yang tradisional Sunda itu, yang kawat dua itu. Di sini enggak ada. Itu aja udah beda. Ini adanya siter. Walaupun garis besarnya hampir sama toh, gitu loh. Tapi ada sedikit perbedaan gitu loh. Ya buktinya Wali Songo enggak ini kok. Terus gini, kembali ke alat musik. Apakah haram? Enggak. Alat musik semua enggak haram. Enggak ada alat musik itu haram, Mas. Yang haram itu adalah penggunaannya. Digunakan untuk apa alat itu? Karena semuanya itu hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya itu boleh semuanya. Dalam kaidah fikih kan begitu. Semua itu boleh hukum asalnya. Tergantung nanti digunakan untuk apa lah. Itu baru ilatnya itu yang membuat haram halalnya gitu loh. Makruh dan sunnahnya gitu loh. Nah misalkan alat musik kita gunakan untuk sholawatan atau mengiringi maulidan, ya bagus toh. Apa dosanya? Di mana? Alat musik digunakan untuk apa namanya istilahnya bermaksiat, misalkan untuk apa namanya acara joget-jogetan ya itu itunya yang haram bukan musiknya gitu loh. Karena gini ulama itu mengatakan semua alat itu seperti pisau itu kalau digunakan untuk memasak di dapur nilainya positif, tapi kalau pisau itu digunakan untuk mencederai orang atau merampas harta orang, ya kan? Ya itu berarti perbuatannya itu yang diharamkan, bukan pisaunya. Gitu loh. Semua itu boleh, Mas. Naik motor boleh, naik mobil boleh. Tinggal mobil motormu itu kamu gunakan untuk apa? Kalau untuk ke tempat maksiat ya haram. Kalau untuk ke masjid ya halal gitu. Gitu toh. Gitu loh. Islam itu agama yang universal loh, Mas. Karena Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam loh. Artinya gimana rahmat itu bisa menyebar ke seluruh alam kalau bertabrakan dengan budaya?
Makanya di situ menggunakan kalimat rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang itu lebih kepada memaklumi, memahami, menghargai. Beda dengan mahabbah. Kalau mahabbah itu Mas, fanatik. Kalau enggak ini ya enggak boleh. Makanya Allah enggak gunakan kalimat mahabbah di situ. Tapi menggunakan kalimat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau seumpamanya wa ma arsalnaka illa mahabbatan lil alamin, waduh fanatik kabeh wong-wong iki. Itu. Makanya Wali Songo ketika berdakwah di Jawa, di Nusantara juga menggunakan tradisi. Iya. Menggunakan gamelan. Iya. Loh, yang nyiptakan Bonang Sunan Bonang. Masa Sunan Bonang nggak ngerti hukumnya kalau alat musik itu haram? Iya, betul. Ya kalau dia ngerti dan memang alat musik itu haram, ya pasti nggak bakal bikin. Ya. Buktinya beliau bikin, berarti kan beliau lebih tahu dong daripada kita bahwasanya alat musik itu hanya alat untuk berdakwah. Gitu. Islam itu tidak pernah menutup perkembangan, Mas. Buktinya di zaman Nabi, Masjid Nabawi itu tidak ada kubahnya, Mas. Sejak kapan ada kubah? Sejak zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar itu menaklukkan Persia, dia melihat tradisi orang Persia itu kalau bikin gedung-gedung itu ada kubahnya. Kata Sayyidina Umar, wah, bagus ini. Kalau dipasang di masjidnya Nabi, bagus ini. Berarti kan kubah itu kan mengadopsi dari tradisi Persia, toh? Artinya, Islam tidak menolak budaya selama tidak bersinggungan dengan syariat. Misalkan ya, di satu daerah itu tradisinya adalah minum-minuman. Oh, itu kan bersinggungan dengan syariat, ya tidak boleh diikuti. Kan gitu. Kalau di suatu daerah bangunannya itu misalkan di Jawa misalkan joglo atau limasan, yang bikin masjid dari joglo atau limasan juga ya tidak apa-apa dong. Nah buktinya Masjid Nabawi itu ada kubahnya di zaman Sayyidina Umar kan karena mengadopsi dari tradisi orang Persia toh. Apakah Persia lebih bagus dari Jawa? Ya enggak. Ya enggak. Artinya seandainya Sayyidina Umar itu waktu itu ke Indonesia, dia ngelihat ada rumah joglo, terus dikai joglo aja. Gitu. Kan gitu toh. Buktinya Sunan Kudus bikin masjid di joglo. Iya, gitu loh. Mosok lu alim toko Sunan Kudus gitu. Kan gitu. Enggak dong, gitu loh. Kan gini Mas, masjid itu kan hanya tempat untuk kita menyembah Allah. Syaratnya itu kan harus suci tempatnya toh. Bentuknya kayak apa kan enggak ada. Kan enggak ada penjelasan tentang kalau bikin masjid harus seperti ini, enggak ada. Syarat begitu enggak ada. Paling syaratnya kalau bangun masjid tanahnya harus wakaf, kan gitu. Enggak boleh milik pribadi, kan gitu toh. Gitu. Artinya masjid itu harus boleh dimasuki semua orang. Enggak boleh hanya keluarganya saja, gitu loh. Beda dengan musola, gitu loh. Itu.